Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya halo selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam bicara dulur-dulur dimanapun berada, dan apa kabarnya untuk di kesempatan akhir pekan di Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Dan kami menyapa untuk yang sudah nangkring di aplikasi RRI Digital dimanapun berada ya. Mudah-mudahan pagi ini menyenangkan, dan tentunya juga yang sudah menyaksikan kami juga di siaran tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang. Selamat pagi. Jangan kesiangan ya, karena saat ini sudah 4 menit melangkah dari jam 9 paginya. Nah Macam Bice, kalau kita punya potensi, kita punya skill, punya bakat lah ya. Kalau dalam bahasa awam kita itu perlu untuk diasah, perlu juga ada tempat di mana bakat ini supaya bisa berkembang. Salah satunya dengan latihan, atau kita punya mentor, termasuk ada manajemen juga nih. Karena ini akan mendongkrak atau membantu perkembangan bakat kita dengan potensi yang kalau di zaman sekarang ini digitalisasi ya, bakat-bakat yang selama ini kita punya itu pajak kita salur ke dengan berbagai macam platform kayak media sosial, baik itu di TikTok yang banyak nian penggunanya, dan termasuk juga channel YouTube, atau bahkan yang pengen menjadi talent profesional, menjadi pemain film, pemain apalagi tuh, pemain sinetron. Sama baik ya, sinetron film beda sih, tapi walaupun dalam satu jalur. Termasuk juga mungkin pengen jadi presenter. Wah ini harus benar-benar ditekuni, dan juga perlu memilih tempat sebagai itu tadi ya, tempat Mancik-Bicik menimba ilmunya atau mengasah atau memanajemen jalannya aktivitas Mancik-Bicik. Oke lah kalau itu baik. Nah kalau di Palembang kita lihat dalam setiap tahunnya berkembang ya, ada bakat-bakat yang muncul. Kayak di bidang tarik suara kita tahu Palembang sudah menjadi jagoannya juga. Di bidang pageant Palembang juga tidak kalah, termasuk juga artis-artis pemain film, sinetron, iklan juga banyak kayak itu nama Mancik-Bicik berasal dari kota Palembang. Dan tidak nutup kemungkinan baik itu dari anak-anak kita, dulur kita, atau bahkan diri kita dewe the next bintang. Weh, ini di masa depan ya. Nah, sama kaitannya di Pro 4 Palembang untuk di pagi ini kita juga sudah kedatangan ada ketiga narasumber nih yang mewadahi atau yang membentuk studio 3D Management Palembang. Ini langsung baik kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke baik. Nah ini Mancik-Bicik, supaya tidak penasaran silahkan tonton di channel YouTube Pro 4 Palembang, karena kita lagi live streaming juga di sana ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak apa tuh, tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin-kawin. Oke, ini yang pertama kita kenalan terlebih dahulu. Ada pimpinan dari 3D Management Palembang, yaitu ada Bang Hermanto. Selamat pagi Bang Hermanto. Pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Suaranya agak hilang ini kayaknya. Habis konser kemarin kayaknya ya. Oke baik, dah ini Bang Hermanto mengetuai atau sebagai pimpinan dari 3D Management, juga didampingi ada kedua rekan yang di mana sebelah kirinya ini ada sekjennya. Ini ada Mbak Desi Apriyani. Selamat pagi juga Mbak. Pagi. Sehat juga ya? Iya, sehat. Alhamdulillah.
Dan itu juga tidak lengkap kalau ada pimpinan, ada sekjen, ada juga coach atau pelatih dan juga ini kalau di Palembang ini sudah ada asing lagi juga karena sudah menorehkan banyak karya juga ya salah satunya film-film yang sudah tayang di channel YouTube dan juga pementasan-pementasan teater termasuk juga pernah eksis di sitkom-sitkom atau komedi-komedi yang ada di TV stasiun TV lokal Palembang. Ada Om Erwin Janim. Selamat pagi juga Om. Selamat pagi Bang Ilham. Sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah. Galau-galau narasumber kita sehat dan kita bakal ngomongin soal program Perdana 3D di 2025. Ini menarik ya untuk kita ketahui bahwasannya sebelumnya memang 3D sudah pernah menyampaikan bahwa akan menjadi suatu wadah talent-talent yang ada di Palembang untuk berkembang lebih baik ya. Nah, tapi kita pengen sedikit mengenai perjalanan 2025 ini. Sejauh ini bagaimana nih perkembangan 3D? Walaupun 2025 ini baru 2 bulan ya kita masuki. Kayak apa nih? Silakan. Ini pimpinan kita. Iya, program kita ya alhamdulillah apa yang kita rencanai, apa yang kita inginkan berjalan. Kemarin baru pulang juga dari Jakarta kan. Oke. Sudah ketemu dengan PH-PH Jakarta. Alhamdulillah ada satu PH dia bersedia bekerja sama dengan 3D Management. Nah, itulah kemarin sempat ngobrol ditawarin untuk pembuatan film Calon Arang di Bali. Oke, di daerah Provinsi Bali sana syutingnya ya. Syuting. Oke, jadi ini sudah melakukan perjalanan kemarin sama siapa betul? Sama Mbak Desinya juga. Ya, Ada juga Cek Wan ya. Cek Wan. Dan juga sudah melakukan ketemu siapa Be waktu itu pada saat perjalanan tur ke beberapa daerah pada saat itu. Kemarin di Jakarta ketemu dengan Kak Hari Sinamun, sutradara Archie Cinemat. Ketemu Kak Aditya Gumai, ketemu Om Anwar Fuadi, ketemu Koas. Sudah itu ketemu sutradara Mumu dan Nawawi. Oke. Ini nama-nama wong-wong yang Ali Ada Bakri juga ketemu dengan manajemen di Lampung itu Ali Bakri. Oke, baik. Nah, ini wong-wong yang tadi disebutkan ialah wong yang ada di dalam lingkar giat industri entertainment. Benar. Tapi yang menjadi gagasan awal tadi disampaikan bahwa akan dibuka kerjasama dengan pihak PH dari Jakarta kayak itu. Iya, benar. Sejauh ini bagaimana tuh untuk tindak lanjutnya 3D ketika dapat tawaran itu? Ya, alhamdulillah aku juga dipercaya menjadi kru atau tim dari PH tersebut. Oke. Untuk menggarap film Calon Arang bakal ada 2 yang kita garap. Calon Arang dan The Drug. Oke. Itu semua main di Bali. 2 film sekaligus ya. Iya. Di 2025 ini nanti. Ini 3D komposisi atau space area-nya ini sebagai apa nih kaget di situ? Sebagai unit talent atau lebih kayak Untuk pribadi aku. Tidak 3D-nya, 3D Oh, manajemennya. 3D-nya untuk talent. Sebagai talentnya di situ. Oke, jadi akan mencari atau menjaring talent-talent dari Betul. Palembang. Kita open casting terus kayak. Open casting akan dilakukan di Palembang. Nah, ini tentunya kalau kita ngomongin soal acting juga ada yang sudah pengalaman juga nih. Ada Om Erwin Janim yang kita tahu bahwa pada saat itu di TVRI Sumsel dan juga beberapa pementasan juga sering muncul ya di situ. Iya. Nah, melihat Om Erwin ada di 3D Management, kayak mana nih KG yang bakal dilakukan Om Erwin sebagai mungkin sebagai apa ya, pelatih ya, coaching. ya. Ada juga bisa kita sebutkan juga sebagai sutradara juga di sini. Apa nih KG yang bakal dilakukan di 3D? Ya, terima kasih untuk Bang Ilham. Saya di sini sebagai coach dan juga sutradara, sebagai penulis dan kemana 3D ini akan dibawa karena saya salah satu pengurus juga di situ. Sebagai penasihat dan sutradara merangkap coach pelatih. Nah di sini untuk talent-talent yang ada di Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, saya sebagai pelatih di 3D ingin membagi ilmu. Oke. Artinya ya ilmu itu harus bermanfaat, kira-kira begitu.
Karena usia saya yang sudah mungkin agak senior, kita bagikan kepada yang muda-muda. Nah di sini di 3D saya sudah membuat program-program untuk pelatihan, karena semua itu bermuara ke teater. Teater endingnya ya. Teater adalah induk organisasi semua seni. Karena di situ dilatih pernapasan, olah tubuh, olah mimik, semuanya ada di situ, olah vokal. Nah, jadi kalaupun ada seni-seni yang lain seperti penyanyi, penari, atau public speaking, ya harus ke teater dulu. Karena muaranya di situ. Karena dilatih nanti olah vokal, latihan meditasi, konsentrasi, semuanya di situ. Nah, saya untuk mengkhususkan diri di situ untuk seni peran, keaktoran dan keaktrisan. Siapa saja yang mau ingin jadi artis, jadi aktor, itu mau orang ke teater dulu. Ke teater dulu. Ya karena teater adalah salah satu induk seni. Teater semuanya pelajaran-pelajaran di situ, baik panggung, medianya, radio, film, televisi, semuanya di situ. Tinggal kita potong-potong, kita bagi-bagi. Nah, seni teater dengan acting itu beda. Beda ya. Ini yang perlu kita pahami dulu nih. Iya. Kalau seni acting bagaimana nih Om? Acting itu khusus untuk televisi atau film. Dia prioritasnya media, presentasinya di situ. Karena acting adalah gerak. Ini jangan salah kaprah. Kebanyakan orang acting ada dialog. Itu. Seharusnya acting itu tidak berdialog pun dia harus ekspresi kayak itu. Ekspresi dengan gerak. Supaya apa? Penonton tahu dengan gerak kita. Karena visual kan ini. Iya, betul. Kalau dia berdialog dengan acting itu namanya monolog atau ada lawan main. Ada lawan main di situ. Nah, kalau teater lebih ke pementasan mungkin di situ. Awamnya ya. Teater itu lebih ke panggung, actingnya berbeda, caranya berbeda, dialognya berbeda. Kalau film dia realis, natural, gerak-geraknya tidak dibuat-buat, secara alami. Kalau ada seorang aktor atau seorang aktris yang geraknya dibuat-buat, itu akan terlihat menjadi lebih kaku, lebay atau terlalu over. Itu terkesannya seperti itu. Dan juga hasilnya juga kurang natural kelihatannya kayak itu. Nah, cuma kalau kita flashback kembali nih, mungkin pendengar kita yang belum tahu mengenai acting ini ada berapa karakter, kayak antagonis, apalagi tuh protagonis. Iya. Karakter di dasar untuk acting itu kebiasaannya standarnya ada 4. Ada 4. Satu, tertawa atau senang, gitu. Kedua, takut. Ada kategori-kategori tingkatan-tingkatan juga takutnya. Ada sedih. Sedih, ya. Sudah itu ada satu lagi, tertawa, senang, sedih, takut, marah mungkin. Emosi gitu emosi. Ya. Jadi keempat ini perlu dimiliki oleh calon-calon pemain begitu. Benar. Kalau 4 ini tidak dimiliki, dia akan kekurangan ekspresi atau kekurangan tokoh yang akan diwakili nanti. Jadi menjadi seorang aktor itu harus siap dengan segala bentuk karakter yang dikasih oleh sutradara begitu. Karena seorang aktor atau aktris itu harus lengkap. Semuanya harus bisa. Dia bisa memainkan guru, dia bisa memainkan dukun, dia bisa memainkan apapun yang disesuaikan dengan peran oleh sutradara. Nah, mungkin kalau muncul pertanyaan dari calon-calon pemain atau pendengar kita juga pengen terjun nih ke dunia perfilman, tapi merasa kayak aduh pesaku kurang nih, kurang apalah itu, pokoknya merasa kayak kurang pede. Sebenarnya untuk terjun ke dunia acting ini, komposisi awal itu dari penampilan menarikkah atau dari kualitas acting dulu yang perlu dijadikan poin utamanya? Poin utama aku pikir gini. Pertama minat dulu lah. Minat dulu yang pertama di situ. Cinta dengan seni. Seni itu universal. Tinggal kemana arahnya, dominan dia kan. Karena di teater atau di 3D ini setiap siswa itu akan latihan dan akan dibentuk kepribadian. Yang biasanya cerewet, dengan di sini kita kasih peran yang pendiam, menghargai yang lebih tua, attitude atau adab.
Selain kita mempelajari tentang acting, tentang drama dan apapun di situ. Kira-kira begitu, Bang Ilham. Oke, jadi memang banyak bekal-bekal KG yang bakal dikasih ke Betul. ketika ada calon talent yang bergabung di 3D Management kayak itu. Iya, di situ kita nanti diberikan pelatihan, diberikan pelajaran tentang ilmu-ilmu acting, Iya. ilmu peran sebagai persiapan seorang aktor, dan juga di sini program-program dari 3D ini nanti Pak Ketua 3D yang akan menjelaskan bahwa kita mempersiapkan talent-talent yang akan di casting dari pusat. Oh. Kalau talent-talent ini tidak kita siapkan, ya bagaimana dia akan bermain baik. Makanya di sini ada sekolah atau kelas-kelas. Selain acting itu ada mungkin nanti dijelaskan oleh Dijelaskan Pak Ketua. kembali ya. Karena saya sendiri khusus untuk pelatihan acting atau keaktoran. Oke, baik. Nah, tadi kan kalau sudah disampaikan oleh Coach Erwin atau sebagai pelatihnya nanti di 3D Management, ini nanti fokusnya ke kategori usia talent itu kategori usia berapa nih? Mungkin dari Mbak Desi yang mungkin bisa menjelaskan. Siapa yang boleh bergabung ketika pengen menimba ilmu seni di 3D Management? Iya. Begini, kalau di 3D tidak ada batasan umur nih. Jadi bagi anak-anak yang punya bakat atau minatnya di bidang seni, khususnya perfilman acting, dari umur mungkin 4 tahun, ya udah bisa mengikuti kegiatan kita Open bisa, juga ya. kita open, nggak ada batasan umur, mau yang 50 tahun, mau apa bisa. Selagi itu tadi ada kemauan, Iya, seperti yang betul. disampaikan oleh Om Erwin tadi ya. Iya. Nah, ini kita ke Om Erwin lagi nih. Kita melihat giat seni di Palembang, terutama menyoroti pada talent-talentnya. Untuk 2025 ini sampai dengan saat ini bagaimana ini potensi pemain yang ada di Palembang? Kalau Oke, dilihat. Bang Ilham, terima kasih. Ini lagi semarak bikin film pendek. Film ini lagi tren, lagi film ini. Iya. Baik itu di YouTube maupun apapun, karena media sekarang tidak terbatas. Digitalisasi ya. Betul. Jadi artis pun tidak harus berangkat ke pusat ke Jakarta. itu. Di daerah pun bisa. Baca. Karena yang namanya bikin film pendek atau film apapun bisa di daerah. Dan itu bisa ditayangkan di media YouTube atau apapun. Jadi di sini saya sebagai coach pelatih mengarahkan, membimbing, membina calon-calon bakat untuk menjadi seorang pelaku, seorang seniman di bidang seni peran. Nah, kalau kita tidak dibekali itu, ya bagaimana kita akan bermain baik? Itu. Bekal-bekal untuk acting atau apapun ke film itu. Karena spesifik saya ke Individunya ke dulu. pemain. Nah, beda dengan panggung, beda dengan radio, beda dengan dubbing, itu semuanya beda media yang akan kita tampilkan. Kira-kira begitu. Jadi saya berharap teman-teman atau bunda-bunda yang ada di Palembang, anaknya yang berminat ingin mengembangkan bakatnya di bidang keaktoran, seni peran, silakan ke 3D tempatnya. Iya. Nah, bagaimana juga kalau kita bisa melihat bakat dari anak-anak kita mungkin dari kategori usia berapa tuh kalau bakat alami itu bisa dilihat nih? Ya, kalau dari pembicaraan Mbak Desi Apriani tadi, sebetulnya dari segala umur. Dari anak-anak 4 tahun aja sudah kelihatan. Kalau dia percaya diri dan juga sudah bisa berbicara dengan lantang, itu mungkin ada poin plusnya juga ya. Betul, karena bakat itu dari otodidak bisa kita lihat, dari sebelum TK juga bisa kita lihat. Itu kalau di seni peran atau bergabung ke 3D, dia akan lebih diasah. Karena ada prakteknya langsung nih. Betul, praktek dan teori, memang banyak prakteknya. Karena di teater atau di seni peran, kelas-kelas acting, itu diasah untuk lebih pinter. Mungkin di atas rata-rata orang biasa. Karena di situ akan terjadi persaingan. Aku lebih pinter, aku lebih bagus dari mereka. Jadi grafiknya persaingan yang sehat bagi anak-anak. Karena di situ kalau kita bodoh, dia akan tertinggal. Itu. Jadi secara tidak langsung anak-anak pun akan
menggali potensi ya. Betul, berlomba-lomba ingin berlomba-lomba baik, ingin bagus, ingin lebih pintar dan ingin lebih maju di situ. Itu. Jadi perlu sekali memang ada pelatih juga di sini, perlu ada tempat juga ya supaya itu tadi. Kalau berlatih sendiri dengan ada coach itu bagaimana efektivitasnya? Beda ya. Beda, karena Tidak ada yang memantau mungkin. ya uji wong Palembang tuh kalau kita nuntut ilmu tuh udah kata gurunya sesat kayak gitu. Susah kayaknya. Jadi lebih pas itu ya ada murid, ada gurunya Ada juga. guru. Pasti. Nah di sini di 3D ya kita ada kategori dua kelas, mungkin kan ada anak-anak dan remaja dan dewasa di situ. Oke, baik. Dan ini kita mungkin kepada ketua kembali ini mengenai digitalisasi. Kita tahu bahwa saat ini kita sudah berdamping sekali kehidupannya dengan era digital. Ada aplikasi ini, aplikasi itu, yang dimana ini juga kalau kita cermat bisa dijadikan tempat kita menuangkan ekspresi dari bakat yang kita punya ya. Termasuk di 3D management. Apakah fokusnya nanti lebih ke film yang ada di Jakarta atau film nasional, atau punya rencana juga nanti akan menggarap sebuah film pendek yang akan ditayangkan baik itu di channel YouTube atau di pementasan panggung juga, atau bagaimana tuh? Dari Pak Ketua mungkin yang bisa jawab ya. Oke. Kalau untuk sekarang ini kita lagi bikin kerjasama sama PH yang Jakarta itu untuk garap film di Bali. Di Bali ya. Kemungkinan besar kita juga kemarin sudah kompromi sama beliau Ya, bahwa kita ada sendiri film untuk digarap di Palembang. di Palembang. Ya, dia juga sudah respon baik. Dia bilang oke, nanti kita ketemu untuk membahas film ini. Insya Allah film ini setelah film yang di Bali ini kita garap juga di Palembang. Oke, jadi nanti akan ada project juga ya. Betul. Project yang khusus di Palembang. Iya. Ini akan lebih mengangkat kemana? Melibatkan Om Erwin juga kah dalam penulisan naskahnya? Atau ada pihak yang memang sudah disiapkan begitu? Untuk penulisan naskah semuanya kita serahkan sama Om Erwin, gimana prosesnya nanti. Yang penting kita dari sini, saya sebagai ketua menyiapkan untuk tim kameramen, Tim produksi lah ya. Betul. Jadi memang kita sudah kerjasama. Nanti untuk gimana cara kerjanya, mekanismenya nanti kita obrolin lagi lebih dalam. Lebih detail ya. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau kita ke Om Erwin lagi nih, Anda dilibatkan sebagai penulis, mengangkat potensi yang ada di Sumatera Selatan atau di Palembang. Kita kaitkan dengan tradisi atau wisata atau hal lumrah yang terjadi di masyarakat mengenai cerita rakyat, apa nih yang menarik perlu untuk digagas? Iya, terima kasih Bang Ilham. Pertama-tama kami di 3D, saya sebagai coach pelatih yang membackup, artinya mempersiapkan naskah, mempersiapkan pemainnya. Pertama-tama ada produksi untuk intern lokal yang kita persiapkan dengan judul Air Mata di Ujung Waktu. Untuk talent-talent yang ada di Palembang, khususnya intern anak-anak siswa nanti, itu yang kita persiapkan. Tapi untuk kerjasama Jakarta, yang insya Allah sudah ada pembicaraan dengan pihak Jakarta, itu akan produksi film Sumsel, Di Sumsel. khusus Sumsel, baik itu mengangkat kebudayaan, cerita legenda, cerita yang di masyarakat sedang digunjingkan. Insya Allah itu akan kita produksi. Kalau jadwal mudah-mudahan setelah The Drugs, dengan judul Water Ghost, bahasa Sekayunya Water Ghost. Water itu banyu, ghost itu hantu, jadi Jadi hantu banyu. Nah itu dia. Yang selama ini jadi pembicaraan dari zaman kapan ya? Dari zaman Om Erwin belum lahir pun itu sudah jadi pembicaraan. Jadi wacana kan? Jadi wacana, fenomena, karena terjadi di setiap saat. Oke. Nah ini yang akan kita angkat. Nah di sini juga ini menarik sekali, karena selama ini belum diangkat. Yang diangkat dari cerita-cerita Jakarta, cerita dari pusat. Masih itu belum asli begitu ya? ada film-film horor yang sifatnya di darat, umpamanya Hantu Jeruk Purut, Kuntilanak. Nah, kalau untuk yang air-air ini sepertinya belum ada. Itu yang menarik bagi mereka. Dan kebetulan kita di Palembang ini ada hantu banyu ini tadi kan.
Itu sudah sangat jadi pembicaraan di masyarakat. Melegenda. Dan betul, korban-korbannya juga sudah banyak, sudah ada bukti. Kira-kira begitu. Dan ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Nah kalau kita flashback lagi di dunia perfilman khususnya di Sumatera Selatan, beberapa film yang sudah pernah digarap ya. Itu saya pernah nonton, ada kisah Tan Bun An dan juga Siti Fatimah dan Tan Bun An itu sudah sempat ditayang di salah satu TV nasional, dan termasuk juga ada Si Pahit Lidah, itu filmnya juga sudah sangat melegenda. Gending Sriwijaya juga pernah ya. Jadi banyak cerita rakyat yang ada di Sumsel ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah film yang menarik. Saya juga menghimbau kepada pemerintah harus didukung. Karena kita mengangkat cerita rakyat, cerita daerah, seni budayanya kita angkat. Jadi ini harus didukung. Saya juga menghimbau kepada pemerintah, tolong didukung, tolong disupport, baik materi dan juga moral segala macamnya harus dibantu lah. Jangan dibiarkan, karena kami seniman di Palembang ini juga mengangkat seni budaya ke lokalan. Karena sehingga ini bisa menjadi ajang untuk promosi juga promosi, betul. Menarik wisatawan untuk datang ke Sumsel. Betul. Bagaimana kita menceritakan Sungai Musi, sungai-sungai Batanghari 9 yang ada di Sumatera ini kan, itu salah satu daya tarik wisatawan untuk datang ke Sumsel ini ya. Oke, baik. Dan ini kalau kita ke ini lagi nih, ke Mbak Desinya lagi ya. Sebagai sekjennya di 3D Management, kita pengen tahu, kemarin kan sempat ada open casting nih yang sudah dilakukan di sekretnya 3D Management. Bagaimana antusias masyarakat Palembang untuk mengikuti itu? Iya. Begini, kemarin kan itu waktu kita open casting itu kan kita butuh talent buat film Calon Arang tuh. Jadi kebetulan yang ikut casting itu usianya kan dari 20-an ke atas. Itu ramai ya. Antusias anak-anak, terutama yang buat anak-anak di universitas itu sangat banyak yang ikutan ya. Sangat banyak. Jadi ya kemarin cukup ramai ya, Kak Erwin ya. Iya, betul sekali. Terus juga macam-macam karakter yang kita lihat kan. Terus juga yang open casting yang lewat online juga banyak kan. Banyak juga. Ya, jadi di situ kita lihat berarti banyak anak-anak yang punya minat dan bakat di bidang acting. Di bidang acting. Begitu. Nah, ini pada saat akhirnya nanti akan mengerucut berapa calon talent yang akan nama-namanya ini dikirim ke Jakarta untuk ditindaklanjuti lagi sebagai pemain. Ini mungkin Pak Ketua yang akan menjawab juga nih. Itu untuk para talent itu yang dibutuhkan 3 cewek 2 cowok. Itu sudah kita kirim kurang lebih ada 10. Itu keputusannya masih dipertimbangkan sama pihak pusat. Jadi untuk pemilihan talent itu dari Palembang ini hanya menyiapkan talent, yang memutuskan itu dari pusat. Wewenangnya kembali kepada pusat ya. Jadi kita di sini nggak ada hak untuk menunjuk talent itu harus main. Jadi memang di sini kita pilih yang memang profesional, yang ada bakatnya di situ, yang ada jiwanya di peran yang akan dimainkan nanti. Itu semua keputusan dari pusat. Dari Jakarta semua yang akan menentukan ya. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ke Om Erwin lagi nih sebagai edukasi kepada pendengar atau calon-calon talent. Kita pengen tahu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Tentunya kalau kita nggak ada kamera kan biasa tuh ekspresinya. Tapi tiba-tiba sudah ada kamera, mulai ngerasa gugup. Menghilangkan rasa gugup itu atau menimbulkan percaya diri itu biasanya Om Erwin bagaimana tuh? Ya, itu adalah latihan dasar memang. Di sini kan tidak instan, butuh proses dulu, bertahun-tahun. Kalau Om Erwin kan mungkin dari tahun 90 ke bawah lah ya. Ya artinya memang cukup lama menjadikan sesuatu itu tidak gampang. Nah jadi ya harapan dari Bung Erwin diri kepada talent-talent yang baru memang harus cinta. Sudah itu tekun, memang betul-betul banyaknya sekali yang dikorbankan baik waktu, materi dan sebagainya. Kalau untuk menghilangkan rasa gugup, percaya diri, pertama-tama adalah latihan-latihan di rumah. Selain di tempat 3D, di sanggar, itu ada latihan namanya meditasi. Meditasi dulu tuh. Sudah itu improvisasi, berdialog dengan teman-temannya.
berhadapan dengan orang-orang yang memang harus lebih mungkin kalau dia anak kecil lebih dewasa dari dia. Usianya di atas Di ya. atas dia. Kita kasihkan pelatihan khusus, baik itu privat atau apapun. Ya. Karena yang namanya gugup atau grogi Pasti terjadi ya. pasti terjadi. Tidak usah yang baru, yang udah lama pun kalau berhadapan dengan halayak atau Keramaian. keramaian, Pasti itu pasti ada gugup, pasti ada grogi. Cuman bisa dihilangkan dengan jam terbang, Jam terbang itu tadi ya. kebiasaan dan juga mental. Mental itu yang paling penting. Contoh, seorang guru, Ya. guru biasa dia ngajar tuh di sekolahan. Guru ngajar anak muridnya. Pada saat ini ada kamera, itu tidak belum tentu dia bisa jadi guru yang sebenarnya. Lebih ke ini ya, sifat aslinya yang keluar tuh. Karena dia gugup ada kamera. Gesturnya itu kelihatan Itu gitu. bedanya. Kalau beda dengan aktor. Aktor dia seorang aktor bisa memerankan jadi guru. Nah, itu. Tapi guru belum tentu bisa memerankan jadi guru peran dia sendiri. Kenapa? Ada kamera. Kira begitu kan? Itu beda seorang aktor. Tapi kalau teknik tarik nafas 3 kali ditahan itu bisa nggak Iya, menghilangkan ini? betul. Di nervous? teater itu ada dasar-dasarnya, tarik nafas, kumpulkan di perut, keluarkan perlahan-lahan. Bukan dari belakang, dari depan. Oh, dari depan. Iya. Dari hidung langsung ya. Dari mulut. Oh, dari mulut Tarik langsung. dari hidung, gitu. kumpulkan sebanyak mungkin di perut, keluarkan dari mulut perlahan-lahan. Itu pernapasan perut. Pernapasan dada ada 2 macam. Ya. Kalau pernapasan perut kita kalau dialog sebanyak mungkin, kalau nyanyi 5 lagu 10 lagu nggak apa-apa, nggak serak dia. Karena Ada teknik menguasai ada gitu. teknik latihan pernapasan. Nah, perlu menguasai teknik ini perlu latihan juga. Betul. Ada Di 3D tempatnya. Ini menjadi tempatnya juga ya. Iya. Baik, dan nanti kita akan bertanya terkait dengan pengalaman Om Erwin juga mungkin pernah tampil di TV, di panggung dan di tempat-tempat lainnya juga. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ke informasi dulu beberapa yang mau lewat berikut ini tetap di obrolan komunitas. Tarian Yospan merupakan penggabungan dari 2 tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas. Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung, merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca-Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di obrolan komunitas. Kita masih bersama dengan kawan-kawan studio 3D Management, dan kita masih bersama dengan Bang Hermanto, ada Mbak Desi dan juga Om Erwin ya, yang akan menyampaikan banyak sekali sharing terkait dengan 3D Management. Nah ini kita mungkin ke Pak Ketua dulu nih sebelum ke Om Erwin lagi ya. Kita pengen tahu adanya 3D ini mungkin ada alasan nih kenapa dibentuk. Apa sih yang menjadi penyemangat Pak Ketua dan juga kawan-kawan lainnya membentuk 3D? Ada visi misi khusus kah? Pribadi aku terbentuknya 3D ini dari rasa kecewa. Ah itu. Siapa yang ngecewakannya? Wah, udah perlu yang disebut ya. Di situ yang bikin aku termotivasi. Oke. Kenapa aku ingin bentuk 3D manajemen ini? Itu. Bahwa aku mau tunjukin nih, tanpa kamu saya bisa. Itu. Nah, jadi nggak terpatok. Seperti judul lagu ya. Apa Tanpa kamu judulnya tuh? aku bisa. Jadi tidak terpatok dengan satu orang bahwa kita ini sudah ada. Jadi di sini aku pengen kasih juga ke kawan-kawan yang lain bahwa dari rasa kecewa ini bisa menimbulkan hasil Sesuatu ya. positif. Hasil positif. Jadi jangan mentang-mentang kita kecewa kita nak mundur. Nah itu. Jangan. Malah kita harus semangat ya. Semangat. Jadi disitulah kenapa 3D ini terbentuk. Dari rasa kecewa. Dari rasa kecewa itu tadi. Karena memang rasa kecewa ini terkadang bikin kita tuh semakin maju memang ya. Ada juga yang rasa kecewa bikin wong tambah ngedon. Siapa lah ya. Iya. Oke baik. Dan ini bisa jadikan motivasi juga ya oleh Bang Herman dan juga kawan-kawan lainnya juga yang ada di 3D, bahwasannya kegagalan atau kehancuran itu malah bikin kita bangkit. Betul. Kegagalan tidak memutuskan langkah. Betul, tidak memutuskan langkah. Itu tidak akhir dari sebuah cerita. Masih ada cerita lagi untuk ke depannya. Kayak lagu Roma Irama tuh masih banyak jalan menuju Roma. Betul. Tertutup siko, ada pintu-pintu lain terbuka gitu. Selagi niat kita tadi benar. Nawa itunya yang penting ya. Niatnya lillahi ta'ala yang pengen kita kembangkan di sini. Oke baik. Dan kalau ke Mbak Desi lagi nih, melihat program yang bakal digagas oleh 3D Management di 2025 ini, dalam waktu dekat ada kunjungan lagi mungkin ke kota lain terkait dengan proyek yang akan dilakukan? Iya, mungkin Kak dalam waktu dekat ini kalau memang udah ada hari pastinya, Selasa atau Rabu mungkin ya, itu mungkin saya, ketua dan admin kita ini satu lagi itu mungkin kita mau ke Jakarta. Oke. Buat rapat akhir kan, buat penggarapan film di Bali, terus kita juga akan ke Bali, dari Jakarta itu ke Bali langsung. Oke. Dan Bali ini untuk hunting lokasi. Hunting lokasi terkait dengan proyek itu tadi ya, yang akan digagas itu. Baik, ini luar biasa nih, dinantikan. Di situ juga nanti kita bertemu sama Raja Bali dan gubernurnya. Langsung dengan pemerintah di situ ya. Betul. Karena kalau ada kaitan pemerintah, artinya ini filmnya akan lebih ke genre kolosal begitu. Kolosal. Tradisional kerajaan. Tradisional kerajaan begitu. Jadi memang mengangkat potensi wisata yang ada di Bali juga mungkin ya. Baik, nah ini kalau ke Om Erwin lagi kita pengen tahu. Dulu kan yang saya pernah dengar, ini pernah eksis juga di beberapa
tayangan TV-TV yang ada di Palembang, termasuk film layar lebar juga nih. Betul. Kita pengen tahu pengalaman Om Erwin itu sejak tahun berapa sih sebenarnya itu? Pertama-tama terjun ke dunia teater itu di tahun 90-an ya. 90-an. Bisa 88 lah. Waduh. Pertama belum lahir gitu ya. Jadi kalau dulu kan teater panggung itu sangat semarak, sangat digandrungi, dan latihan-latihannya juga beda dengan sekarang. Kalau dulu agak keras, agak ekstrim lah, ya. Makanya jadi semua pada saat itu. Dan juga pada saat itu kan cuma TVRI ini yang ada media untuk penayangan televisi Republik Indonesia. TVRI cuman itu ada satu pada saat itu karena yang lain-lain belum ada. Jadi di situ kalau dulu kan sinetron tuh namanya. Kalau ada artis dari Jakarta atau produksi dari Jakarta itu kerjasama dengan TVRI Palembang. Nah di situ kita bertemu dengan Rina Hasyim, Soekarno M. Nur, sudah itu ada Midun itu siapa namanya dulu pernah kesini juga. Ferry Fadli itu bergabung kami, artis-artis daerah bergabung. Setiap ada produksi dari TVRI pusat pasti melibatkan lokal pasti juga dilibatkan ya. ke lokal lah. Dan beberapa waktu yang lalu juga sempat viral di TikTok kalau nggak salah itu ada film nasional syutingnya di pasar KM5 tuh, Rano Karno. Oh, Rano Karno, dulu ya. Yang apa namanya itu kan? Ternyata Palembang memang dari zaman dulu sudah dijadikan sebagai lokasi syuting. Betul. Beberapa film nasional begitu. Betul. Karena di Palembang ini ada wisata air, ada makanan kuliner dan juga kerajinan songket segala macam memang sudah terkenal lah ya. Nah saya pengalaman Erwin ya memang lumayan lah. Ya. Lumayan kita berbagi. Karena ya pergaulan, karena keaktorannya juga kan bisa bergabung dengan artis-artis Jakarta. Di sini juga terakhir waktu serial televisi yang terkenal itu Dosawan. Itu ya. Yang dengan CEK, Maria segala macam itu di situ. Itu aku masih SD itu macam sudah lamonian itu ya. Iya. Dan tantangan mungkin ketika Om Erwin tampil. Apa sih yang menjadi tantangan biasanya? Rasa ngantuk, apa tiba-tiba semangat jadi down, atau ada faktor lain yang akhirnya jadi beban pikiran, mengganggu juga? Tapi insya Allah tidak ya itu ya, karena sudah profesional nih. Karena kalau kita kegiatan dari hati, apapun kesulitan di lapangan bisa menjadi senang lah ya, bisa menjadi happy. Seorang aktor itu harus siap. Pernah terjadi besok mau syuting, hari ini kita menerima naskah. Oh, secepat itu ya? Betul. Jadi memang harus siap. Makanya di teater atau di sanggar itu latihan-latihan kebiasaan kita untuk persiapan syuting, persiapan menyiapkan diri sendiri, itu harus dilatih. Teknik juga itu termasuk ya? Betul. Jadi kalau dadakan-dadakan, yang tanpa naskah pun kita bisa berimprovisasi dengan catatan bahwa garis besarnya begini. Oke, bisa diimprov ya? Bisa diimprovisasi. Asal tidak keluar dari garis benang merahnya. Nah ini perlu dipahami juga ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang menyangkut dengan produksi sebuah project begitu. Betul. Jangan kita tuh nontonnya jadi bagus. Kita harus lihat dulu nih proses di belakangnya. Bagaimana aktor itu melawan pikiran-pikiran yang ada di rumah ketika dibawa di depan kamera begitu. Biasanya bagaimana menghilangkan rasa gangguan itu? Pertama harus profesional dulu. Karena kita ya namanya manusia, namanya kehidupan, ada problem pribadi dan ada problem yang harus orang percaya kepada kita. Sutradara kamu Bung Erwin, kamu harus jadi peran ini. Sementara di rumah ada persoalan. Itu. Ada persoalan dengan teman, ada persoalan dengan yang lain-lainnya juga. Kita harus profesional. Kita harus bisa memilah. Ini pribadi dan ini untuk profesional kita sebagai pemain. Itu harus kita pilah. Tapi kalau kita campur aduk, itu akan mempengaruhi seni peran itu sendiri yang dipercayakan. Berimpact langsung ya. Betul. Jadi permainan kita akan jelek. Oke, baik. Nah ini mengenai profesionalitas tentunya manajemen juga akan mewadahi secara profesional untuk calon-calon talent yang nantinya akan bergabung di 3D Management ini. Kita pengen tahu
mengenai profesionalitas seorang manajemen itu seperti apa nih awamnya supaya masyarakat yang pengen bergabung ke manajemen manapun akan menjadi tahu begitu. Oke, silakan mungkin Pak Ketua, bagaimana tuh profesionalnya seorang manajemen? Tidak memungut biaya kah atau tetap ada biaya tapi ini berkaitan dengan operasional kegiatan? Kalau untuk dipungut biaya itu kita di sini kita memang ada itu, ya. tapi kita startup dengan yang dijelaskan sama Om Erwin tadi, itu kita ada kelasnya. Ada kelas ya. Nah, jadi kita kan juga untuk pelatih segala macam kan mau kita kasih biaya gitu. Kalau untuk yang namanya open casting itu dari kita 3D manajemen serupiah pun nggak dipungut biaya. Gratis ya. Gratis sampai talent itu dipilih berangkat ke Bali nanti itu juga ditanggung sama perusahaan semua. Oh, jadi semua akomodasi ditanggung oleh pihak produksi ya. Betul, kecuali itu pendamping. Oleh-oleh. Oh, pendampingnya. Pendamping itu biaya pribadi. Biaya pribadi untuk nggak pendampingnya itu. Oke. Untuk talentnya aja. Yang kemarin kan yang saya dengar juga 3D baru menyelesaikan ada satu project dengan teman-teman di iklan ya. Iklan layanan kalau nggak salah itu. Ya, iklan di Pegadaian. Iklan layanan masyarakat itu bagaimana tuh? Mekanisme pada saat itu talentnya semua dari Palembang atau memang talentnya sudah ada? Talent semua dari Palembang, itu talent dari kita juga. Dari 3D juga ya. Jadi ada proses syuting, setelahnya dapat honor, udah selesai begitu ya. Jadi kemarin sempat ada tambahan scene. Oh, tambahan scene lagi. Ya, satu itu mainnya di kantor Pegadaian. Oh, di Pegadaian main kantornya di situ. Tapi kita tetap profesional. Menjaga profesional itu bagaimana nih biasa itu? Ya kita yang penting apa yang dibutuhkan sama tim klien, kita harus siap. Oke. Kemarin sempat ditelepon kan, pagi dia bilang ada scene tambahan. Ya saya juga gimana ya nggak bisa mastiin. Kita juga harus tanya talent dulu kan. Sebelumnya dia kerja kemarin. Jadi kita sempetin, kita bilang oke, dia bisanya jam sekian, oke. Oh iya, kemarin ada Rio juga tuh ditawari iklan tapi ditolaknya. Soalnya iklannya obat nyamuk kunyang. Dia udah sanggup nanya ngunyah obat nyamuk tadi kan. Iya. Jadi memang seorang aktor itu harus siap ya dengan segala kondisi. Ada kala nggak ini Om Erwin biasa itu dengan karakter muka yang sendu tiba-tiba menjadi antagonis itu pernah terjadi ya? Bisa. Karena ada seorang pelaku atau seorang pemain memerankan dua karakter. Umpamanya dari dia marah, habis marah dia dikasih uang, tertawa dia, kan ada perubahan seperti emosionalnya dimainkan di situ. Betul, di situ itu tantangan seorang aktor ya, aktor. Makanya di sanggar atau di 3D nanti calon-calon siswa ini itu belajar harus. Tidak bisa harus otodidak, tidak bisa di situ harus ada prosesnya dulu ya. Dan kalau kita lihat dulu pernah ada sinetron Paramita Rusady. Satu orang tapi memainkan dua karakter sekaligus dan semuanya peran utama kan. Dia itu ada peran sebagai ibu yang tidak bisa melihat dan satu lagi dia itu tiba-tiba muncul ada kembaran menjadi yang antagonis. Nah ini kan benar-benar menantang nih buat seorang pemain. Nah melihat tantangan itu bisa dijawab oleh Paramita Rusady pada saat itu, artinya di sini memang tugas seorang aktor perlu ya ada kayak apa ya, melepas semua karakter aslinya ketika sudah di hadapan kamera dan juga memahami naskah itu dengan sangat baik. Seorang aktris atau aktor selain dia menerima naskah, mempelajari naskah itu sendiri maunya kemana, dia juga harus observasi. Observasi dulu. Penting observasi karena orang buta itu bagaimana? Dia harus melihat gerak apa yang didahulukan dari kebutaannya. Jadi peran orang gila yang bagaimana? Itu harus observasi. Tidak bisa mempunyai ketentuan sendiri, tidak bisa. Harus melihat dan mendengar. Itu yang dituntut dari naskah atau dari sutradara. Karena seorang aktor itu harus merealisasikan, mengaplikasikan, membuktikan bahwa dirinya bisa memerankan tokoh itu. Nah, di situ. Jadi seorang aktor sebetulnya banyak keuntungan. Dia bisa memahami watak-watak orang-orang yang pernah dia perankan. Saya sendiri umpamanya, ya kehidupan saya umpamanya sederhana.
pada saat saya memerankan jadi seorang orang kaya, harus kaya betul. Itu. Dengan jalannya, dengan senyumannya, gesturnya, Nyenge pun beda ya kalau orang kaya tuh nyengenya. Kira nyengen orang buntu dengan orang yang punya uang itu beda. Jalan pun Rio. beda. Jingok laku sama Rio kalau jingok uang buntu nyenge itu. Jalan pun beda. Kalau orang buntu banyakan ke bawah. Kira begitu. Nah, tapi kalau tantangan dari pengalaman Om Erwin yang pernah dilalui, peran apa yang paling sulit? Sulit itu laga mungkin dengan fight. Betul. Pertama karena dia menggunakan gestur. Kalau peran-peran yang ada dialog, Om Erwin rasa tidak ada masalah. Karena lebih ke jiwa ya. Lebih kita pelajari dulu karena penjiwaannya ke situ sih. Pernah juga ada tantangan seorang aktor itu harus ada adegan bawa mobil, sedangkan dia tidak bisa bermobil. Itu. Dalam dunia perfilman ada istilah apa ya itu ya? Kemarin disebut peran stuntman, pengganti. Stuntman apa namanya? Peran Standing apa pengganti, lupa ya? Stuntman. Jadi itu sah-sah saja dilakukan. Boleh. Karena film itu adalah tipuan. Tipuan artinya teknis. Ya. Dia seorang aktor yang harus bisa nyupir, tapi bisa diganti pada saat dia di dalam. Ada juga adegan harus terjun. Terjun. Tokoh utamanya takut dengan ketinggian, tiba-tiba diganti dengan stuntman. Peran pengganti. Nah, makanya di sini seharusnya idealnya seorang aktor atau seorang aktris harus bisa semuanya. Nyupir, berenang, bernyanyi. Itu multi talent harusnya seperti itu. Tapi ada keterbatasan mungkin seperti saya tidak pacak nyupir. Itu. Ya, kira-kira harus ada peran pengganti. Umpamanya saya masuk mobil nih, mungkin ada supir pribadi. Makanya kalau kita lihat behind the scene dalam proses pembuatan film itu kayak pakai green screen kan betul. Jadi seakan-akan memang nyata padahal itu teknik dari tipuan-tipuan tekniknya industri itu. Dengan kecanggihan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan film. Nah, makanya Bang Ilham di sini industri film kan sangat maju. Iya. Itu kalau kita lihat kenyataan Superman, kalau di film bukan main dia terbang ya di gedung-gedung, tapi kalau di kenyataannya kan dalam studio. Dalam studio itu. Seperti itu. Sama kayak film Titanic. Iya. Yang kita bayangkan itu di kapal lautan luas dengan SS-nya. Tapi di situ dengan kecanggihan teknologi sekarang, waduh. Semuanya bisa disulap. Bisa semua, apapun. Ini yang perlu kita lihat juga ya, karena menarik dunia film ini. Walaupun ini cuma bahasanya tuh kayak fiksi belaka, tapi perlu ada persiapan yang luar biasa juga di belakangnya. Betul. Teknologinya itu sudah sangat dibutuhkan ya. Iya. Baik, dan sudah 55 menit, mungkin sebagai penutup masing-masing apa yang pengen disampaikan dari Pak Ketua dulu nih, apa yang pengen disampaikan mengenai 3D management? Ya, intinya untuk adik-adik yang ada bakat, yang ada minat, ingin mengembangkan bakatnya, ya boleh gabung bersama kita di 3D Management. Lokasinya di Transmart. Nanti di situ adik akan merasai apa itu 3D. Oke, baik. Dan mungkin tambahan dari Mbak Desi apa yang ingin ditambahkan? Kalau saya mau nambahin buat tim-tim kita aja lah ya. Pengurus-pengurus 3D biar semuanya tambah semangat, kompak selalu. Itu. Dan selalu harmonis lah. Itu. Jangan ada yang ya gitulah. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke, dari Om Erwin mungkin melengkapi apa lagi yang ingin disampaikan? Ya, untuk para siswa yang senang dengan acting, senang dengan seni peran, yuk kita gabung ke 3D, kita membuka diri, kita berbagi ilmu di sini. Saya sebagai coach berharap sekali talent-talent dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang, ya kita harus mematangkan diri, belajar dulu di 3D, tempatnya yang tepat. Karena banyak sih di Palembang ini sanggar-sanggar teater-teater yang memang ada sudah, tapi mau kemana? Setelah mereka latihan itu mau kemana? Dan juga harus kita pertanyakan kualitas yang kita utamakan di 3D, kualitas dulu yang ingin kita sampaikan. Pengalaman coachnya juga. Jadi saya juga berharap dan menghimbau kepada calon-calon siswa, lihat
jangan langsung jangan ikut, lihat dulu lah. Artinya siapa sih 3D, siapa sih di belakang itu. Ya, itu. Ya, harus kita pelajari dulu Cermati dulu ya. Cermati dulu. Nah, untuk melihat aktivitas 3D di mana tuh sosial medianya? Mungkin ada yang pengen kepo. Kalau kita ini ada TikToknya nih Kak, itu namanya 3D Management. Oke. IG-nya juga ada, terus YouTube dan Facebooknya juga sama. Sama tulisannya 3D Management. Iya. Oke, jadi bisa dikepoin langsung di situ ya. Betul. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk waktunya karena waktu kita sudah habis. Saat ini sudah 57 menit melanggar jam 9 pagi. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi telah kita obrolin selama kurang lebih 60 menit ke belakang, ini akan menjadi edukasi, menjadi semangat juga ya untuk calon-calon talent yang selama ini mungkin agak sedikit bingung memilih tempat untuk berlatih, mengasah potensial yang ada di bakatnya begitu. Baik, dan Mance Bica dulu, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita harus pamit ya, kita ketemu di lain kesempatan. Kulo Ilham yang bertugas juga sekalian menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Sabtu tanggal 22 Februari 2025. Kulo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.